Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Kata Nabi wa ahlu rustaqi fil jahil. Apalagi nih ibu-ibu. Udah kapok bu ya? Udah kapok ya? Udah kapok bu? Kapok atau kapok? Udah kapok bu. Dulu ibu-ibu ini nih kalau lihat orang kurus pakai batik, sepatu mengkilat masuk gorong-gorong, nah ini cocok presiden. Bu, udah nggak mempan sekarang ya? Nggak mempan lagi kan? Nggak mempan lagi kalau sekarang. Udah tahu. Apalagi wakilnya Pak Prabowo ini orangnya ganteng. Subhanallah. Wajahnya ganteng, orangnya olahragawan, bodinya body sport olahragawan, kaya, punya aset, gajinya sejak ia jadi wakil gubernur diinfakkan kepada fakir miskin. Ini nih pengusaha berhati. Pengusaha berhati ulah, jangan ulama berhati. Pengusaha jangan dibalik. Pengusaha berhati, ulama jangan dibalik. Ulama berhati. Itu satu. Yang kedua, ulama pengecut, penakut. Baru diancam KPK, sudah pindah ke Jokowi. Tuan guru bajingan. Oh, dulu jalan sama Ustaz Somad, saya tegur waktu ceramah di Masjid Al-Falah. Ustaz Somad, stop jalan sama guru bajang. Saya sudah tahu sampai ada jemaah di Pekanbaru. Ustaz betul, Ustaz bilang, logika sederhana, simple logic. Dia belajar sampai S3 di Mesir, Kairo. Pulang-pulang ke Indonesia bukan jadi ketua majelis ulama, bukan memimpin pesantren, jadi gubernur. Logika sederhana. Jadi banyak orang membungkus Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai tameng politik. Awas, ini yang paling bahaya. Tadi saya dengar kalau nggak salah ada camat hadir ya. Saya nggak tahu, lain kali panitia kalau ada pejabat, ustadz yang mau ceramah itu tulis. Nah, ini. Tapi begini saya sudah paham. Ini kan ilmu tasawuf. Memang kalau Islam cuma batas logika, yang ada setan di kepala. Kalau Islam di dalam dada, dia tembus. Ini yang datang Umar atau Abu Lahab. Jadi pikirnya yang datang Abu Lahab, bukan Umar. Antum 1 juta. Saya tanya yang hadir di lapangan ini, sudah berapa kafir yang Bapak Ibu Islamkan? Barangkali 1 ekor pun belum pernah. Kenapa terlalu bilang ekor begitu? Ya kan kafir kan levelnya binatang. Orang kafir kata Allah binatang. Inna syarat tawab. Inna Allahi ladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Al-Anfal 55. Inna syarat dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti saya waktu kafir apa? Begitu masuk Islam jadi Saifuddin Ibrahim yang suka jelek-jelekin Nabi Muhammad dan Islam. Saifuddin Ibrahim yang murtad-murtad dari Islam. Dulunya manusia, kemudian jadi kalau sudah paham Bu, supaya yang rencana mau jadi binatang di sini tidak jadi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum an taqwi murid dunya wallazina hum fi zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Begitu meninggal dunia ditanya,
man rabbuka, man imamuka, man kiblat, man dinuka, man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Man rabbuka, man nabiyuka. Siapa nabimu? Siapa saudaramu? Man ikhwanuka. Ayo, kalau kemarin terjadi saling membunuh antara pemuda Pancasila dengan hashtag 2019 ganti presiden, yang tepuk tangan siapa? Kafir. Di akhirat lolos atau tidak? Nggak lolos. Ditanya, kenapa kau bunuh Ismail? Kenapa kau bunuh si Abdullah? Orang seperti tadi, mohon maaf Pak ya, saya nggak percaya, saya masih trauma, saya nggak percaya kalau Islam ngomong begini. Bisa jadi kafirun. Nah itu asumsi saya. Kalau kita bunuh saudara kita sendiri Muslim, malaikat akan berkata, kau memang bangsat, lebih kafir daripada kafir. Ini sudah terjadi saat ini. Cari muka sama kafir, cari muka sama munafik, cari muka sama komunis. Darah Islam sendiri. Dicari-cari terus kesalahannya. Sampai dibilang berzina, ini foto Habib Rizik katanya dengan perempuan. Orang siang malam pakai gamis, toharo. Ibu tahu toharo? Orang yang selalu memelihara keso, waro, yang menjauhkan diri dari yang haram. Baik, dihina, difitnah, dicari-cari kesalahannya. Allahu Akbar. Saya dari kafir begini masuk Islam, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Kaget melihat inna lillahi, orang berilmu begini Subhanallah. Orang berilmu bukannya bela Islam. Coba kemarin kalau Jokowi mundur, Pak Ma'ruf Amin yang bilang, saya melihat umat sudah terpecah, sudahlah, saya akan melawan Prabowo, saya jadi presiden. Insya Allah kita semua umat Islam pilih Ma'ruf. Setuju nggak Pak Haji? Yang doa tadi di sini, setuju nggak? Kalau seandainya kemarin kalau dia punya wibawa sebagai ulama, serendah-rendahnya Buya, serendah-rendahnya Ustaz, serendah-rendahnya Al-Mukarram, berharga di hadapan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia naik mimbar Istiqlal, di bawah bintang-bintang bertaburan, bintang 1, bintang 5, bintang 20, bintang 100. Jokowi di bawah, yang jadi khutbah Ustadz, amin ya Rabbal. Jaga wibawa sebagai ulama, lebih mulia dari pejabat. Sekarang ada camat, ada anggota dewan dan lain sebagainya. Saya yang di atas, bekas kafir lagi. Mulia, kemuliaan dunia, mataul ruj, hanya menipu. Pangkat dan nggak ada, lantas malaikat tanya begitu meninggal dunia, siapa nama? Joko Widodo. Waktu di dunia apa pekerjaannya? Presiden Republik Indonesia 1 periode, karena 2 periode akan Prabowo ganti. Oh, karena bapak adalah seorang presiden, maka surganya paling tinggi Pak, yang camat lantai ketiga, anggota DPR lantai 2. Enggak begitu. La tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa an umri fi ma'afna wa an jasadihi fi ma'amlahu wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min ilaihi tasawu wa bima anfaqa. Nggak ada ditanya, antum di dunia apa? Presiden, menteri, innalillah. Nggak. Begitu sudah di atas, malaikat bila ada yang komplain, malaikat komplain, turun dulu Pak Joko Widodo. Kenapa? Rupa-rupanya Bapak pernah salah Al-Fatihah ya. Turun. Coba kemarin kalau saya jadi beliau, saya berpikir sudahlah, jangan dong Pak, saya begini-gini ulama, saya lebih tua dari Anda. Sudah Bapak mundur saja. Kalau enggak kita bikin 3 pasangan, kita fight sama-sama. Prabowo dengan Gerindra, Pak Jokowi dengan PDIP, saya dari Partai Umat 212. Telah menang, insya Allah 90%. Amin ya Robbal
Kalau jadi cawapres terbelah umat. Dan yang suka umat terpecah itu, siapa yang suka umat terpecah? Siapa yang suka umat terpecah? Setan, iblis yang suka. Orang beriman maunya sama-sama, kita bikin maulud, Muhammadiyah datang, Naksabandiyah hadir, NU datang, bikin acara Muhammadiyah, NU datang. Yang pakai jenggot silakan masuk, yang nggak pakai jenggot boleh. Kaki celananya panjang, satu yang tergantung boleh. Gak jadi masalah. Di surga sana tidak ada malaikat tukang ukur jenggot, tukang ukur kaki celana, tidak ada. Begitu masuk surga, coba deh kata malaikat ukur jenggotmu berapa panjang ini kan. Ribut masalah masuk. Itu juga bahaya. Itu bahaya, membuat sesama muslim apa? Pecah. Sudahlah, kalau lihat ustaz-ustaz berdakwah sudah mulai memojokkan sama-sama muslim, tinggalkan dia. Tinggalkan ustaz model begitu. Apalagi dalam kesulitan begini, umat Islam mau diupayakan supaya pecah dari ukhuwah Islamiyah. Tinggalkan. Kalau ada ustaz bilang, saya di Makassar ceramah ditanya jamaah, ustaz, mana yang betul bersolawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad? Saya katakan dua-dua betul. Dua-dua betul. Lalu jamaah bilang, ustaz kemarin ada sebelum ustaz ceramah ada yang datang kemarin. Dia bilang katanya kalau nggak mengucapkan Sayyidina, kalau mengucapkan Sayyidina salah. Terus minggu lalu juga kalau nggak mengucapkan Sayyidina juga salah. Saya bilang tadi nanti kalau dua ustaz itu datang bilang pesan dari Yahya Waloni, bukan ustaz dia, iblis. Kalau ustaz dia mempersatukan umat Nabi, dia datang ke masjid Muhammadiyah, disuruh imam subuh, imami. Saya kalau ceramah kuliah subuh di Jakarta, saya tanya panitia masjid, ini masjidnya kunut apa enggak? Oh, ini masjid tidak kunut ustaz. Alhamdulillah, lebih cepat, lebih bagus. Lebih cepat, lebih simpel, lebih bagus, panjang saya ceramah. Kalau saya tanya apakah masjid ini kunut? Oh iya, di sini kunut zikir ustaz. Insya Allah saya bisa imbangi. Saya baca kunut. Jangan setelah kita ustaz diundang, masjid nggak kunut, kita kunut. Orang dongkol di belakang. Makanya imam di Mekah kalau sholat subuh, dia kasih lama interval waktunya rakaat kedua. Kenapa dilama-lamain? Karena dia tahu ada jamaah dari Indonesia yang umrah sudah terbiasa dengan orang bikin maulud bidah, orang bikin tahlilan bidah. Nah, ustadz-ustadz mereka ini saya nonton di YouTube, saya lihat di televisi, cari aman. Mana mau yang dengan benar begini? Nah, jenggotnya panjang-panjang sampai dada, cacing lagi muka ini, penuh jenggot semua. Buset, cari aman. Ini kalau Islam diganggu, garis paling belakang dia lari. Dia cari aman, dia pidato, dia cari aman. Sampai dia pulang bawa amplop. Ini yang jadi racun. Ini yang jadi racun. Innamal a'malu binniyat. Saya tadi dari sore sudah demam, saya bilang sama istri. Nah, tahu saya nih acara ini di lapangan apa di masjid? Mungkin di panitia ini dia mungkin takut saya mau diberitahu, karena mungkin dia pikir nanti mau dikasih amplop. Buset, tidak perlu saya itu amplop ini. Saya datang ke sini karena Islam, karena kebenaran Allah. Nggak perlu dengan itu. Itu yang membuat para pendakwah wal ulama'u bil hasad, ulama-ulama yang dengki akibat itu. Kalau mau bantu ulama, dia datang dari Jakarta menyeberang ke Riau, nggak mungkin dia jalan kaki. Sekarang saya sudah ada di Riau. Bukan itu yang saya perlu. Kalau saya perlu itu, nggak perlu masuk Islam. Jerman gaji saya.
saya tinggalkan. Lihat orang Islam pakai sorban begini, saya waktu masih kafir, saya katakan waktu saya pendeta, ini taplak meja dari mana dia pakai? Orang ngajar bajingan betul saya. Oh, enak jadi Islam. Kesana kemari berdakwah. Ustaz masuk Islam mau cari amplop. Kenapa Ustaz Jaya masuk Islam? Supaya kalau ceramah dapat amplop. Di sana saya bukan amplop, sekali turun bicara cek. Pendeta paling gampang kalau cari uang. Kemana? Las Vegas. Las Vegas. Tempat perjudian di Amerika. Tempat perjudian itu. Dia pergi ketemu gamblers, penjudi di sana. Penjudi memohon minta doanya diampuni oleh Tuhannya Yesus Kristus. Dia minta doa pendeta, sekali doa $1.000. Kita ini akikah imam sudah doain kami daging kambing tak cukup. Cari apa dalam Islam? Tidak ada. Islam tak menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu bisilmi. Apakah orang masuk Islam itu miskin? Enggak. Diganti oleh Allah. Bu, istri saya dulu nggak mau masuk Islam. Siang malam dia katakan sama saya, kalau masuk Islam nanti kita makan apa? Ini ibu-ibu punya otak ini mendasar uang. Kamu pendeta kalau masuk Islam nanti kau kerja apa setelah Islam? Saya bilang saya akan jadi pendeta Islam. Kau pendeta, kenapa kalau masuk Islam kau kerja di mana nanti? Anak-anak sekolah bagaimana? Alhamdulillah. Begitu saya masuk Islam, tinggal di Jakarta, Allahu Akbar, menderita luar biasa. Saldo saya waktu itu harus sekian M. Begitu saya dengan istri lari diusir oleh gereja ketika kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, diusir, pakaian kami sudah dibuang di halaman gereja. Kami pulang, nggak ada yang tolong kami. Ada ATM, begitu istri saya cek, cabut kartu ATM saldo Anda nih sudah diblokir. Cepat sekali ya. Istri saya salahkan saya. Kalau tahu begini kenapa tidak cabut sebulan lalu? Mana saya tahu? Mana saya tahu kalau mau masuk Islam? Allah sengaja miskinkan saya seperti Nabi Ayub. Mau menderita dia. Ini supaya ada ulama-ulama di sini, jangan nanti ada serangan pajak dari cebong dikasih 10 juta. Amin ya robbal. Harga diri seorang ustadz itu lebih mulia. Di mana dalilnya? Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kita tadi bersolawat kepada Rasul. Kita puji dia, kita angkat dan muliakan dia. Salatullah salamullah ala toha habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah. Kita bersolawat kepada Nabi, kita puji dia, kita angkat dan muliakan dia. Kenapa? Karena derajatnya tinggi. Nah, kita yang menjadi pewaris, pendakwah begini, petarung di lapangan, harga diri kita mulia. Begitu kita meninggal dunia, entah kita mati karena sakit, entah kita wafat dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan syahid. Karena Islam hanya mengenal 2 kematian, hidup mulia, iskariman, atau syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dan Islam juga cuma mengenal 2 kematian, mati secara terhormat dan mati syahid. Jangan mati di atas perut perempuan di hotel. Jangan mati di meja judi. Jangan mati karena maksiat. Jangan mati karena korupsi. Mati di jalan Allah. Ada juga mati yang satu ini, yang suka lempar bom. Ente kalau mau lempar bom, lempar Yahudi yang sedang kumpul. Di Pekanbaru kemarin ada lempar bom.
bahkan polisi sama-sama Islam dibantai. Kalau yang begini, saya dari kafir dengan baik-baik, kafir justru menang, Yahudi menang, PKI menang. Kalau kita sama-sama Muslim saling bantai. Polisi mereka bantai. Muslim, saya pernah diundang oleh beliau di Pekanbaru, polisi yang aktif di masjid. Memang sengaja kita ditanamkan dendam. FPI dibenturkan dengan petugas, LSM dibenturkan dengan angkatan darat. Kita teriak Allahu Akbar, lempar batu. Orang kafir di sana bertepuk tangan. Berhasil kita. Stop yang begitu. Kalau mau jadi berani, jadi pendakwa. Jangan main di belakang-belakang layar begitu. Pengecut. Tampil begini. Hei pendeta-pendeta. Hei orang kafir. Hei Jokowi. Stop rezimmu. Akan diganti oleh Prabowo. Penjara atau mati. Itu sudah yang menjadi tujuan hidup. Sebagai seorang pendakwa. Islam tidak ada bermain di belakang layar begitu. Umar bin Khattab ketika Rasulullah diancam kiri kanan muka belakang, kata Umar, ya Rasul, ya Habibullah, Asisullah, Abdullah, kalau Islam ini benar, mari ya Rasul kita keluar, saya di depan. Umar bekas kafir, setianya Allahu Akbar, setia dengan Rasulullah. Bahkan Rasul berkata dalam suatu kitab saya baca itu, kalau sesudah aku ada Nabi, niscaya Umar itulah. Jadi Umar bin Khattab ini begitu dia masuk Islam, memang dia bantu Islam, dia tegakkan Islam itu tanpa mengenal rasa takut. Umar bin Khattab. Kita nama Umar innalillahi besok diketik di depan polisi, maling handphone. Nama Muhammad tukang nyolong uang negara. Jaga itu, jaga wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kita kepada Nabi. Jangankan kita, Allah dan berlaksa-laksa malaikat tahu yusalluna ala Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Rasulullah. Yang bikin kuat saya berdakwah ini kan nggak pernah terlepas saya dengan tasbih. Nggak pernah terlepas saya dengan tasbih. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri washolati innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Waskuruni askurkum, waskuruni wala takfurun. Bersyukurlah kamu, mengingat Allah dan berzikir Allah. Tenang batin ini, tenang jiwa ini. Nanam padi, rumput tidak ikut. Nanam padi, rumput pasti ikut. Nanam rumput begini, keliling kita lapangan ini, tak ada padi. Tanamkan kebaikan di dalam diri kita. Insya Allah dijauhkan kita dari musibah dan bencana. Coba lihat di Lombok sekarang itu, saudara kita kocar kacir. Ini bukan lagi musibah. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Sama dengan kematian. Wa makana li nafsin an tamuta illa bi'idnillah. Kitabah muajalah. Tidak ada yang musibah menimpa kepada seseorang kecuali illa bi'idnillah. Kenapa sih Ustaz? Ini orang di sana ada ilmu, ada ulama besar di sana. Suka sekali menjilat muntah. Ini watak orang Indonesia. Suka menjilat ludah sudah dibuang dia. Makanya Hitler bilang orang munafik itu, Hitler Jerman bilang orang munafik itu seperti lalat berputar-putar di atas tai, berputar-putar di atas kotoran. Yang dia makan, yang dia konsumsi adalah kotoran, karena dia putar-putar di atas feses, dia putar-putar di atas tinja. Coba nanti kalau ada tinja di jalan, lihat ada lalat pasti berputar-putar. Nah itulah orang-orang munafik. Apa ada dalam hadis Ustaz? Ada. Saya sudah 12 tahun Islam, tahu ilmunya. Kata Nabi, kata Rasulullah, Habibullah, dikasih Allah, baginda Rasul Muhammad SAW. Barang siapa yang berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya dan disimpan ke dalam perutnya, maka harga, maka nilai, maka kehormatan manusia itu
tidak lebih apa yang keluar dari dalam perutnya. Tai, tinja, feses, jalan kemana-mana bau busuk. Tadi saya kentut 3 kali. Rupa-rupanya angin ini. Biar aja yang tangkis di belakang pingsan nggak apa-apa. Daripada besok antum jalan ke bandara, ketemu munafikun, pakai jas, pakai kopiah, ngaku Islam, suka-suka larang-larang orang suara ajan. Ketemu yang pakai sorban melingkar putih di kepala begini, suka-suka menjilat mul, nggak balen. Innalillahi, sosok berani kau. Kalau saya lihat di TV, sampai istri saya marah ya, kalau saya lihat orang munafik itu di TV. Saya lempar dengan sandal, TV pecah. Kau kalau marah jangan TV disalahkan, nanti beli lagi, mak. Lempar sandal. Mana saya suka nonton TV? Enggak, saya suka nonton Al-Quran. Saya suka nonton Durratun Nasihin. Saya suka nonton Riyadus Shalihin. Saya suka nonton Daqaiqul Akbar. Saya suka nonton tafsir Ihya Ulumuddin jilid 1 sampai 7. Itu yang saya nonton siang malam setelah saya muslim. Nggak mau saya nonton yang lain. Dan ada satu yang saya paling suka nonton, sejarah tentang Umar bin Khattab. Tangan Dr. Haikal. Itu yang saya punya siang malam. Sampai istri saya katakan, tidur, jangan membaca terus. Selagi umur masih dikandung badan. Kadangkala saya baca Al-Quran, saya menangis. Baca kitab para ulama, menangis. Kadangkala pula saya ketawa. Karena Allah tahu perbuatan saya. Allah tahu saya dari mana. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Orang-orang kafir, kata Allah, ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kenyang saya bohongi orang Kristen dari mimbar gereja. Dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, bukan Injil. Firman saya dan teman-teman yang buat-buat. Lalu ibu bapak tertipu mengatakan Injil. Jangan, Injil itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi kita yang ke-24, Isa alaihi. Nabi Isa, Nabi kita, Yesus, Tuhan Kristen. Lakum dinukum. Supaya ibu lebih mudah begini, bu. Di Mekah dan Madinah, Masjid Nabawiyah dan Masjidil Haram itu tidak ada kaligrafi wajah foto Nabi Muhammad. Bahkan semua rumah orang Islam tidak ada foto Nabi Muhammad. Orang Kristen banyak foto Yesus. Ada yang masih bayi, ada yang di kandang binatang, di kandang domba, ada yang tersalib begini, nggak pakai baju. Apakah itu Nabi Isa? Kalau ada kafir di lapangan ini, kau dengar baik-baik, kafir menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam. Saya tanya sama ayah kandung saya, bapak saya tentara, Pak. Kalau opak kita digantung di kayu salib begini pakai swembruk. Swembruk itu bahasa Manado, bahasa Belanda. Swembruk itu celana dalam. Kalau opak kita digantung begini, nggak pakai baju, ada kamu malu atau tidak? Saya tanya sama ayah saya, malu. Nah, kenapa Tuhan kau tidak malu? Iya ya. Nabi Muhammad, saya punya teman orang Islam. Sebelum saya masuk Islam, 2006 saya masuk Islam, bulan Ramadan. Saya tanya sama dia, Rustam namanya, Tam, kamu di rumahmu ada nggak foto Nabi Muhammad? Saya pinjam, saya mau lihat. Dia bilang, nggak ada, dosa haram itu. Padahal di Rustam pemabuk, nggak sholat-sholat, orang Gorontalo.
peminum cap tikus di Manado. Mana saya lihat fotonya Nabi Muhammad? Enggak ada katanya. Kok Nabi Isa ada fotonya? Kenapa Nabi Muhammad tak ada foto? Karena di zaman beliau tidak ada tukang. Abad ke berapa? Abad ke-5, abad ke-6 enggak ada tukang foto sampai abad ke-7. Nah, kalau di zaman Rasulullah tidak ada tukang foto, bagaimana mungkin Isa yang 576 tahun ada foto? Ini boleh dari mana jadi Tuhan? Sederhana kan? Sederhana. Kalau kita mengatakan, oh kalau dia Tuhan, kenapa dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani, my Lord, why you have forsaken me? Oh, dia akan jawab dengan gampang itu. Kalau ketemu pendeta doktor, dia jawab gampang. Yang kami imani bukan kemanusiaan Yesus, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam diri. Makanya saya nggak ada lawan di Indonesia ini. Pendeta mana mau lawan saya? Yang pendetakan dia kok bagaimana? Nanti ibu bapak lihat biodata saya. Di dalam buku saya itu lengkap biodata saya mempendetakan para pendeta. Saya sudah berbicara, saya paksa malam itu. Karena saya ceramah bukannya pulang jamaah malah datang. Berarti hormat betul sama Yahya Walodi. Berdatangan jamaah, cuaca baik. Berarti Allah ridho. Amin. Umat Islam itu berharap. Nggak ada masjid itu di dalam masjid foto Jokowi JK, nggak ada. Nggak, masjid itu cuma lafaz Allah dan Rasul. Nggak ada itu. Kalau kantor sekolah, itu ada Jokowi JK. Nah, bagus Pak Jokowi, kita tetap hormati karena beliau masih presiden. Tapi 2019 stop ganti. Ya, pilih Prabowo semua ya. Takbir. Aku pilih lapangan besar ini, lapangan bola kaki. Ada berapa ribu ini? Masya Allah. Kalau saya tidak sia-sia, kalau saya sia-siakan di waktu ini, saya ditantang oleh iblis tadi, makanya saya jadi panjang begini. Emang saya bikin supaya saya cepat mati juga. Kesenangan apa Bu? Iya, doakan Bu ya. Amin, amin. Supaya kita jumpa lagi di pelataran kiamat. Ini kan bidadari semua ini. Amin. Iya. Apalagi mujahid begini tuh ketemu bidadari di sana, masya Allah. Hadis Quran membenarkan tuh. Bidadari di sana mancung-mancung, kulitnya sekali disentuh langsung nggak bakal keriput. Bidadari dunia 50 tahun udah keriput. Siapa bidadari itu, Ustaz? Ya bidadari itu, inilah yang suka ke lapangan. Dianggap oleh orang munafik, haulai jinum, ditipu oleh agama mereka. Enggak, kita enggak ketipu, kita keras, kita tegas berdasarkan keterangan tadi saya katakan Al-Anfal 55. Kafir seperti binatang. Kalau orang kafir lapor, polisi panggil saya, komandan, saya cuma menyampaikan apa yang Al-Quran suruh. Jadi kalau mau tangkap jangan saya, Al-Quran yang ditangkap. Al-Quran lahir tahun berapa? Al-Quran yang diperiksa, jangan Yahya Waloni. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah katakan kepada orang kafir. Jadi yang murtad-murtad itu dari Islam itu adalah binatang, sudah jadi binatang. Yang dari kafir masuk Islam, dari binatang jadi manusia. Itu kemarin pemimpin gereja tertinggi Katolik di Inggris, di dunia. Pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia yang ke-6, Benediktus imayatan lil hajj wasadaku wa'dah Allah jahada pilai haqqa jihadihi wa ba'dala juhdah. Dia berhaji, dia berjihad di jalan Allah, dia sujud mencium Ka'bah, dijamin masuk surga. Orang yang sudah berjihad di jalan Allah, Benediktus, pemimpin Katolik tertinggi di dunia. Apalagi cuma kau kafir-kafir, cuma tikus-tikus yang ada di dalam gereja masuk Islam, bertobat kembali kepada Islam. Pemimpin Kristen sudah masuk Islam. Orang-orang cerdas, intelijensi mereka di atas rata-rata. Oh, apa ibu bapak kamu nggak percaya orang dari kafir masuk Islam itu cerdas? Saya kasih contoh begini. Tanya saya banyak ustaz di sini. Pak Kiai jujur menyampaikan dakwah dengan dalil-dalilnya itu mudah atau tidak?
Minimal orang berapa tahun di pesantren? 5-6 tahun di pesantren itu pun belum tentu saya pernah nonton sarjana agama, magister agama, khutbah Jumat tanpa hukum khutbah. Saya pernah nonton, Pak. Jadi semua yang kita miliki di dunia ini, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kalau Jokowi lain lagi, la kalau quwata. Tak ada arti, men. Ada pejabat ketiga juga. Kami partai Islam, kami rumah besar Islam, kami dengan dakwah Islam mendukung amar ma'ruf nahi mungkar. Lidah mereka ini karena sudah terlalu banyak bohong, akhirnya disalah-salahkan oleh Allah. Maksud beliau barangkali ingin menyebut amar ma'ruf nahi mungkar. Saya dengar begitu, saya buka kamus Arabic, kamus Quran saya buka, kamus besar bahasa Arab. Amar mangkur nahi mangkur, mangkur, mim. Tidak ada ya. Oh, baru saya sadar, ternyata maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang mau dimakrufkan, apa yang mau diberantas dalam kemungkaran, antum sendiri terjebak dalam kemungkaran. Ini lidah-lidah manusia munafik. Harus disampaikan yang begitu. Kalau tersinggung silahkan, mati saja di situ. Ustaz mesti begitu, jangan disimpan-simpan. Supaya apa? Begitu nanti ustaznya mati, meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, nggak ada urusan lagi dengan dunia. Ini ustaz yang betul-betul ustaz, kan nggak pelin-pelan. Walaupun dari kafir, tapi dia tulus ikhlas berjuang di jalan Allah. Surganya kami tempatkan di atas. 5 bidadari di samping bermandikan susu. Sinilah manis. Saya sering bilang sama istri saya, menempuh perjalanan jauh. Kemarin kami dari Pangkalan Foto Baru. Di perjalanan hampir keserempet Honda Jazz nabrak truk. Kami jadikan pelajaran kecelakaan di jalan. Kadangkala boleh ibu tanya istri saya, kalau saya sudah mengantuk, tinggal dia bangunin, Pak, kamu suka tidur, tapi mobilnya lurus, nggak masuk jurang. Karena di jalan Allah, ini kalau masuk jurang, Kristen langsung berteriak, karena menyangkal Yesus. Sedangkan di kafir saja saya sehat-sehat, apalagi di Islam. Ini kan karena lelah, nggak istirahat, masuk angin. Begitu sudah berdarah-darah begini, sudah berkeringat begini, Allahu Akbar. Ini kopi juga lambat masuk kok tadi. Itu apa? Inilah amal kalau ditunda-tunda, nggak bakal saya minum ini. Sudah dingin, tidak perlu saya siku saja. Ikhlas, insya Allah. Rokok masih ada di tangan. Oh, jangan merokok Ustaz, nanti haram itu. Ente yang haram, saya enggak. Saya enggak haram. Saya dari pendeta enggak merokok, karena kalau pendeta merokok enggak lulus dari pendeta. Tapi kiai saya di Kalimantan merokok. Setiap pikir saya mengantuk. Pak Yahya belajar merokok. Sekarang tak bisa berhenti. Kiai saya, Pak Kiai sudah jadi bupati di Martapura, Kalimantan Selatan. Lailur Rahman, guru Khalil, guru sekumpul, guru ijai di Kalimantan. Walaupun cuma 1-2 lembar Al-Quran pernah saya di pesantren. Dan beliau yang tanamkan, belajarlah kepada ahli zikir, jangan belajar kepada ahli ilmu. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyim fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyana waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisolihin gairah huzai wal maqlin. Allahumma ij'alna mutihin. Allahumma abta'ak fala qulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik wa ta'alna min walika solih. Di lapangan yang terbuka ini ya Allah, kami berkumpul bersama-sama untuk menyambut tahun baru Islam 1440 Hijriah. Bentangkan jalan keberkahan, bentangkan jalan ampunan, bentangkan jalan keselamatan dunia wal akhirat bagi kami.
Tuntun kami semua ya Allah, agar hati kami senantiasa kuat bertahan pada iman kesempurnaan tauhid. Kami orang-orang yang Engkau pilih di dunia ini untuk beriman Islam, mahal harganya ya Allah. Engkau menanamkan kepada kami harta yang tidak ternilai harganya, iman tauhid yang sudah dibawa oleh para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disempurnakan oleh nabi kami, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatkan beliau ya Allah beserta para sahabat, keluarga beliau dan semua pengikut beliau di dunia ini yang setia di jalanmu dan tidak bermunafik terhadap agamamu yang suci dan mulia ini ya Allah. Hamba sekeluarga hanyalah orang yang Engkau angkat dari lumpur kekafiran ya Allah, dan Engkau tanamkan di dalam lidah hamba-Mu ini ilmu untuk menegakkan, mengokohkan sekaligus ukhuwah Islamiyah dan memanggil orang-orang kafir untuk beriman kepada. Lindungi kami sekeluarga ya Allah. Hamba pribadi secara fisik dalam keadaan lemah, duri yang Engkau tanamkan di dalam tubuh hamba ini ya Allah, agar hamba tidak merasa sombong atas jubah yang Engkau kenakan melalui ilmu Islam sebagai pendakwa. Jarkan hamba-Mu ini ya Allah untuk selalu ikhlas dan setia di jalan. Besok kami akan berangkat menuju ke Batam ya Allah. Lindungi kami sekeluarga, saya, istri dan 3 orang anak, seorang anak laki-laki. Jamaah-Mu telah menunggu di sana ya Allah, untuk menegakkan siar dakwah Islamiyah demi persatuan umat-Mu yang telah tercerai. Engkau janjikan ya Allah sebagaimana yang Engkau janjikan kepada Nabi-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati wallahu ajru bi ahli sahih. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku, sabda Rasulullah, inda fasadi ummati, di saat rusaknya umat Nabi, mereka akan memperoleh pahala seorang 100 orang yang mati syahid. Kami yang berkumpul di lapangan ini ya Allah, dari macam-macam latar belakang kami, dari pemerintah, pengusaha, panitia penyelenggara tabligh akbar, hanya satu yang kami agungkan di lapangan terbuka ini, untuk memuliakan Engkau dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang lebih mengetahui ya Allah segala rencana dan cita-cita kami. Tuntun kami dalam keberkahan yang datang dengan sakit penyakit, dengan hutang yang melilit, dengan segala persoalan hidup. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasad, wa na'udzubika minal azzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Jauhkan kami dari segala fitnatul kubra yang tengah berlangsung di negara ini. Tuntun kami semua melewati malam ketiduran pemberingan kami ya Allah, agar kami dibangunkan esok pagi dengan tubuh yang sehat walafiat, melaksanakan semua aktivitas hidup kami. Ya Allah, negara kami selalu kami serahkan kepadamu. Bimbinglah pemerintah yang ada saat ini ya Allah, agar jujur, bijaksana, adil untuk memimpin bangsa. Keterpurukan ekonomi, dolar yang semakin memberontak, ekonomi rupiah terpuruk. Angkat negara ini dalam wibawa keberkahan dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa ghafurur rahim, negeri yang diberkahi karena mayoritas beragama Islam. Inilah kami ya Allah, kami serahkan seluruh hidup dan penghidupan kami, negara dan agama ini atas kehendak Ilahi Rabbi. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ma khalaqta sabatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana ma tudkhilin nar fatut arzata wa qali zalimin min ansirin.
Rabbana innana sami'na munadiyan nadi lil iman an bi rabbikum fa'amana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa'adna ma wa'adtana ala rasulika la tuzigh yaumal qiyamati Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin